jam 8 lewat. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian rutin kita malam ini. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti dinul Islam. Baik, ikhwan dan akhwat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa malam ini kita kembali mengikuti kajian bersama Ustadz Abdul Hakim Jurumia LC Hafizahullah taala yang akan membawakan kajian kita pada malam ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz Tafadhal Maskura wal Majura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Ikhwah dan akhwat sekalian insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kembali kita melanjutkan kajian kita masih berkaitan tentang masalah amal saleh ya. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang beberapa hal yang kita sudah sampaikan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri amal saleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir kemarin pada poin di mana bahwa ada al-mudawamah, ada istimrariyah, ada kebersinambungan, ada kontinuitas dalam melaksanakan amal, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang merupakan salah satu di antara bentuk ya hadyu atau tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkesinambungan dalam melaksanakan amal saleh meskipun amal saleh itu sedikit ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amila amalan athbata. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan suatu amalan maka senantiasa mengisbatkan, senantiasa artinya menetapkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan inna habbal amali lillahi madama wa inqal ya, bahwa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan meskipun itu sedikit. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah SAW menekankan bahwa amalan yang kita harus lakukan adalah amalan yang sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa kita lakukan. Artinya tidak boleh kita paksakan. Karena suatu ibadah yang dilakukan kemudian secara terpaksa, ya, bahwa kemudian akan sampai kepada yamal, kebosanan, dan itu yang tidak benar. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan fa innallaha la yamal hatta tamal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa bosan kita melakukan, tidak pernah merasa bosan melihat kita melakukan suatu ibadah sampai kita sendiri yang merasa bosan melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menekankan khuzu minal amali ma tutikun. Lakukan amal saleh sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa asyuru birahatin nafsi wa insyirahis sadri lil amali salih allazi yudihi. Bahwa orang yang salah satu tanda-tanda yang bisa kita mungkin lihat bahwa seseorang amal salehnya itu diterima oleh Allah ketika perasaannya tenang ya. Setelah dia melaksanakan amal saleh itu dia memiliki perasaan yang lebih tenang, hatinya lebih terbuka, bahkan lebih cenderung untuk melakukan amal-amal saleh yang lain. Artinya terbuka untuk melakukan amal saleh yang lain. Famin alamatir rida wal qabuli ay yasraha sadrul muslimi wa yajidu fi nafsihi al-qudrata al-qiyam bi ayyi amalin salih. Jadi di antara katanya min alamatir rida, min alamatir rida, di antara tanda-tanda keridaan Allah terhadap amal saleh yang kita lakukan, di antara tanda-tanda amal saleh kita diterima ay yasraha sadrul muslim, adanya hati kita ini lebih terbuka, hati kita ini lebih lapang dada, dan kita merasakan ada kemampuan untuk melakukan amal saleh apa saja. Jadi ketika kita
tidak diterima, sehingga amal saleh apapun yang mungkin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa kita memiliki kekuatan untuk melakukan amal saleh tersebut. Pada saat bersamaan hati kita lebih terbuka, hati kita lebih lapang untuk menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah hubbut ta'at, ya. Artinya ini yang bisa menjawab ini adalah diri kita sendiri. Apakah kemudian semakin cinta kita terhadap ketaatan, apakah kemudian kita semakin cinta terhadap amal saleh, itu merupakan salah satu tanda amal saleh yang kita lakukan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan di antara samar, ya, di antara hasil atau buah dari amal saleh yang kita lakukan. Kalau betul-betul ikhlas dan diterima oleh Allah, akan menanamkan dalam hati kita itu rasa cinta, ya. Rasa cinta, dan akan menanamkan dalam hati kita rasa ketergantungan terhadap ketaatan dan ibadat tersebut. Sehingga kemudian akan berubah, ya. Mindsetnya akan berubah dalam pikiran kita bahwa perintah yang diperintah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan bukan cuma sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi lebih daripada itu, berubah menjadi seakan-akan bahwa ketaatan itu, salat itu, ibadah-ibadah yang lain itu merupakan bahagian daripada kebutuhan hidup kita. Sehingga kalau kita tidak melakukannya, maka ada ternyata sesuatu hal yang kurang, ada merasa sesuatu hal yang ganjil dalam hidup kita. Karena kita sudah ditanamkan dalam diri kita rasa cinta. Jadi hubbut ta'at. Di sini dikatakan min alamatil qabuli, ya, di antara tanda-tanda, ya, diterimanya amal saleh itu adalah hubbut ta'at. Ya. Kalau amal saleh itu diterima oleh Allah, maka menjadikan kita yang melakukannya akan semakin mencintai ketaatan, akan semakin mencintai amal saleh, wal tuma'nina wal itminani ilaiha, dan merasa lebih senang dan merasa lebih tenang ketika dia melaksanakan amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang ketika berzikir dengan Allah Subhanahu, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya. Karena berzikir itu adalah merupakan suatu suatu amalan ibadah, sehingga keuraian amalan zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat hatinya tenang. Jadi kalau ada orang yang berzikir kemudian hatinya semakin tidak tenang, hatinya semakin ditumbuhi hal-hal yang tidak semestinya dia pikirkan, dan penyakit-penyakit hati semakin lama semakin ada dan semakin banyak dan lain-lain sebagainya, itu tanda-tanda zikir tidak diterima oleh Allah. Maka perlu introspeksi diri. Kenapa kemudian zikir saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian zikir kita didasari atas dasar keikhlasan ataukah tidak? Ataukah didasari atas dasar karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Karena memang kan sekarang ikhwah dan akhwat sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah, kita kan banyak sekarang zikir-zikir yang tidak tahu sumber dan sumber riwayatnya dari mana, ya. Kalau ada yang biasa pernah mendengar tentang tarekat, ya. Tarekat itu kan ada tingkatan-tingkatan zikirnya. Ada kemudian dianggap zikirnya zikir jasmani, zikirnya tubuh, kemudian zikirnya lisan, kemudian zikirnya hati, kemudian zikirnya rahasia, dan itu. Jadi katanya kalau zikirnya tubuh itu adalah la ilaha illallah, ya. Zikirnya hati adalah Allah Allah, ada zikirnya rahasia, ada zikirnya apa lagi satu itu. Ini tidak tahu dari mana sumbernya, ya. Kemudian sehingga ada di antara kemudian ajaran yang zikirnya itu cuma huwa. Biasa kita dengar, ya. Kemudian sambil sambil menggerak-gerakkan kepala huwa. Tidak tahu apa yang dimaksud dengan huwa. Sehingga tidak jarang mereka yang kemudian stres, ya. Bukan bertambah hatinya bertambah tenang, justru mereka tambah stres, gila dan lain-lain sebagainya. Padahal semestinya kalau zikir itu memang benar dan dilakukan atas dasar karena keikhlasan kepada Allah, hati itu maka akan membuat hati ini menjadi tenang. Dan itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang beriman dan hati mereka tenang ketika berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu bisa tenang. Jadi kalau ada zikir yang kemudian
justru tidak membuat hati dia tenang, justru menjadi jadi dan lain sebagainya, maka perlu dipertanyakan zikir apa yang dia baca, apakah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, adakah riwayat yang menjelaskan tentang zikir-zikir seperti itu dan lain sebagainya. Karena ada beberapa kemudian aliran itu yang mengajarkan zikir-zikir tertentu demi untuk mencapai makam-makam ataukah kedudukan tertentu. Dan ini berbahaya. Makanya ikhwas sekalian dulu sejak dari dulu saya sampaikan ke teman-teman itu bahwa membagi agama, membagi ajaran agama dalam artian membagi ajaran agama dengan istilah ada kulit dan ada isi itu suatu hal yang sangat fatal, suatu hal yang sangat keliru. Kalau ajaran agama ini dibagi-bagi, dipeta-petakan, ada istilah kulitnya, ada istilah isinya. Itu yang banyak di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ketika mereka sudah sampai kepada ajaran bahwa dia sudah mendapatkan isi daripada ajaran agama tersebut, maka dia lupakan kulitnya. Dan salah satu di antara contoh ikhwah dan akhwat sekalian yang masih ada di tengah-tengah masyarakat tentang salat. Mereka menganggap bahwa gerakan salat itu ruku, sujud dan lain-lain sebagainya, ruku, sujud, berdiri dan duduk dan lain-lain sebagainya itu cuma bahagian daripada kulitnya. Yang isinya intinya katanya itu adalah berzikir kepada Allah. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Quran aqimis salata li zikri, ya. Mereka mengatakan aqimis salata li zikri. Sehingga mereka kalau sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai pada makam-makam tertentu, sehingga terasa bahwa mereka merasa bahwa kewajiban salat ini tidak perlu. Karena sejatinya mereka sudah mendapatkan isinya, sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pemahaman yang sangat fatal dan membahayakan dan sangat menyesatkan. Karena kenapa? Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan salat. Jangankan meninggalkan salat berjamaah saja Rasulullah SAW tidak pernah. Ya, nah, ini perlu dipahami kalau ada di tengah-tengah masyarakat yang memahami seperti itu, yang membagi ajaran agama ini kepada kulit dengan isi adalah pemahaman yang menyimpan, pemahaman yang keliru yang perlu kemudian diluruskan. Bahwa tidak ada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada istilah kulit dan ada istilah ada istilah isi. Pada intinya bahwa semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ajaran itu yang berkaitan dengan anggota badan, ya, baik ajaran itu berkaitan dengan anggota badan seperti gerakan salat dan lain-lain sebagainya, haji, ataukah ajaran agama itu merupakan berkaitan tentang masalah hati, tentang iman, tentang takut, tentang khauf, tentang raja, harapan dan lain-lain sebagainya, tentang penyakit-penyakit hati yang harus dihindari, itu semua adalah inti dan isi daripada ajaran agama. Ini tidak ada istilah kulit dan tidak ada istilah isi. Jadi ke berikutnya ini adalah hubbut ta'at. Jadi saudara ikhwah sekalian, jadi tanda-tandanya ketika hati kita semakin mencintai ketaatan, semakin suka kita beramal saleh, melakukan ketaatan, itu menunjukkan amalan saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, bughdus dzunubi wa ijtinabiha. Ya. Dikatakan di sini min alamati al-qabuli, ya, di antara tanda-tanda amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bughdul ma'siyati, ya. Kalau tadi semakin cinta kepada ketaatan, maka ini semakin ada rasa benci dan tidak suka terhadap kemaksiatan, ya. Ada rasa benci dan tidak suka kepada kemaksiatan. Jadi kalau ada orang kemudian amal ibadahnya jalan, ya, dia salat, kemudian dia juga umpamanya berpuasa, tapi kemudian kemaksiatannya juga jalan, ya. Tidak ada sedikit pun rasa benci dan penyesalan dengan kemaksiatan yang dia lakukan, itu menunjukkan amal salehnya, salatnya, puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ayyadullah ta'ala fa'ilan Allahumma habbib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa qarri ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minar rasyidin. Dan salah satu di antara doa yang dianjurkan untuk baca, untuk kita baca, ya, kita panjatkan kepada Allah, Allahumma habbib ilayyal iman. Ya Allah, tanamkanlah dalam hatiku rasa iman, ya. Tanamkanlah kecintaan dalam diri saya, iman. Wa zayyinhu fi qalbi, jadikanlah iman itu sebagai perhiasan hatiku.
Wa karrih ilayyal fusuka wal kufra wal isyan. Jadikan saya membenci kekufuran. Ya Allah, jadikan saya membenci kefasikan. Jadikan saya membenci segala macam bentuk kemaksiatan. Waj'alni minar rasyidin. Dan jadikan saya sebagai orang-orang yang nantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Ini salah satu di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca. Artinya begini, ikhwas sekalian. Jadi, ketaatan yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan, tanda-tanda diterimanya dari Allah itu menjadikan kita ini semakin risih, benci, semakin ingin menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Tapi bukan berarti kita ini sudah terbebas dan terlepas dari segala macam dosa, karena tidak ada di antara kita yang maksum ya. Kemaksuman itu sudah terkubur bersama dikuburnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an, begitu pula tidak ada satu hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak pernah tergelincir untuk melakukan dosa, tidak. Bahkan salah satu tanda orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, jelas Allah mengatakan ketika Allah mengatakan berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat ini menegaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan untuk berlomba-lomba kemana? Kita diperintahkan berlomba-lomba untuk meraih dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Berlomba-lomba untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini tegas ya, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba untuk meraih surganya Allah. Jadi orang yang beribadah karena ingin masuk surga bukan berarti dia tidak ikhlas. Orang yang beribadah supaya dia terhindar dari api neraka bukan berarti dia tidak ikhlas ya. Karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menganjurkan kita untuk berlomba-lomba untuk meraih surganya dengan amal saleh yang kita lakukan. Begitu pula dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengajarkan hal itu. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Sa'altallah fas'alil faiza sa'altallah fas'alil firdaus." Kalau kalian katanya meminta kepada Allah, maka mintalah tempat yang paling tinggi di dalam surga, yaitu jannah firdaus. Jadi ayat ini uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita tanda dan ciri-cirinya orang yang bertakwa. Salah satu di antara tanda-tanda dan ciri-cirinya orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan fahisyah ya. Mereka melakukan perbuatan maksiat, mereka melakukan dosa. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, dan cepat memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya tidaklah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ayatnya tidak menjelaskan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang tidak mungkin melakukan kemaksiatan, tidak. Tapi mereka yang ketika melakukan kemaksiatan, maka segera mereka bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwas sekalian, tidak ada di antara kita ini yang akan selamat dari yang namanya dosa. Kita ini kuluna ahlul maksiyah ya. Kita ini adalah orang-orang yang berpeluang untuk melakukan dosa. Tinggal bagaimana nanti kita menyikapi. Kalau kita tergelincir melakukan dosa, tergelincir melakukan kemaksiatan, maka segeralah kita bertobat dan mengampun kepada Allah. Karena di situ walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak ngotot untuk senantiasa melakukan apa yang dilakukan dari dosa-dosa tersebut. Sehingga dalam ayat lain Allah mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Bahwa sesungguhnya orang-orang bertakwa itu, kalau waktu-waktu tertentu, ada waktu kemudian dia umpamanya terpeleset karena bujukan dan rajuan syaitan, sehingga dia tidak sadar, kemudian melakukan kemaksiatan. Tapi tazakkaru, setelah itu dia sadar, setelah dia itu bertobat. Ya? Tazakkaru, idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru. Ketika mendapatkan godaan dan bujukan dari syaitan, ya, dia dapat berzikir dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari poin ini bahwa orang-orang yang amal salehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah mereka yang kemudian amal saleh yang dia lakukan mengantarkan dia untuk semakin jauh dari segala macam bentuk kemaksiatan, mengantarkan dia untuk semakin benci terhadap hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sambil tadi berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan rasa cinta dalam hati kita, cinta kepada iman, cinta kepada amal saleh, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada orang-orang baik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah hubbus salihin wa bughdhu ahlil ma'asi. Ya, itu tanda-tandanya bahwa amal saleh kita itu diterima oleh Allah kalau kita semakin mencintai dan senang ketika bertemu dan berdampingan dengan orang-orang yang selalu melakukan amal saleh. Jadi dimanapun saja kita berada, ketika bertemu dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang umpamanya rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin melakukan kebaikan-kebaikan, kita senang. Ya? Semakin cinta kita kepada mereka. Jadi amal saleh yang kita kerjakan mengantarkan kita untuk mencintai juga orang-orang salihin, mencintai ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala yang perkataan-perkataannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi yang amal-amal ibadahnya sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdhu ahlil ma'asi, dan mengantarkan kita untuk membenci dan tidak menyenangi ahlul ma'asi, orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada di antara kita yang kemudian melakukan amal saleh, rajin amal saleh, tapi tetap dia senang berada di tengah-tengah orang yang suka melakukan kemaksiatan, maka ini pertanyakan amal salehnya. Dipertanyakan amal salehnya. Bukan berarti dirinya mereka kita benci, tapi sifatnya, perilakunya, perbuatan mereka yang mereka lakukan itulah yang kita senangi. Dan kita benci mereka disebabkan karena perilakunya. Bukan saksianya, bukan pribadinya yang kita benci. Karena kita tetap mengharap, tentunya berdoa supaya mereka kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggalkan apa yang menjadi hal-hal yang tidak meninggalkan apa-apa yang tidak baik. Jadi dalam sebuah hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitulah Ibnu Abi Syaibah, begitu pula Imam Al-Baihaqi dan kitab Syu'abul Iman, Anil Barra bin Azib, dari Al-Barra bin Azib, ini salah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Barra bin Azib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna awsata ural imani an tuhibba fillahi wa tubghida fillah. Ya. Ini kecintaan ya, bahwa di antara awsat ural iman, ya, sekuat-kuat tali pengikat iman itu adalah adanya kita mencintai seseorang karena Allah dan adanya kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecintaan kita terhadap seseorang karena dia beriman, sama dengan beriman kepada kita. Kecintaan kita kepada seseorang karena dia rajin umpamanya salat, rajin salat berjamaah dan rajin melakukan kebaikan-kebaikan, itu yang mendasari kecintaan kita. Dan kebencian kita kepada seseorang bukan karena pribadinya yang kita benci. Kita benci karena mungkin dia umpamanya dia kufur. Kita benci dia bukan karena pribadinya, kita mungkin karena perilakunya, dia selalu melakukan kemaksiatan. Itu namanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan kecintaan seperti inilah ya, insyaallah ya, nanti di hari kemudian pertemanan dan kecintaan seperti inilah yang kelak nanti di hari kemudian yang akan menyelamatkan kita. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, segala macam bentuk persahabatan, segala macam bentuk pertemanan, segala macam bentuk kecintaan yang tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka inqalaba yaumal qiyamati ila adaw, nanti dari kemudian berubah menjadi permusuhan. Jadi kita di dunia ini ya perlu ya, kita mencintai seseorang karena apa? Ya, apa karena umpamanya sama-sama sama-sama suku, atau sama-sama golongan, atau sama-sama organisasi, atau sama-sama lain, tidak. Ya, karena kecintaan itu harus didasari atas dasar karena Allah. Didasari karena dia beriman kepada Allah, dia rajin beribadah, dia rajin melakukan ketaatan-ketaatan. Begitu sebaliknya, membenci didasari bukan karena pribadinya, tapi didasari karena perilaku dan sifat-sifatnya. Sehingga ya, kalau umpamanya kita mengatakan apakah kemudian tidak boleh berteman dengan orang-orang ahlul maksiat, tidak boleh berkenan dan berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, boleh saja kita berteman kepada mereka, ya? Tapi pada batas-batas yang telah, pada batas-batasan dan aturan-aturan yang ada.
Tidak boleh kemudian sampai kita kepada orang-orang ahlul maksiyah kita menceritakan segala segala rahasia-rahasia kita. Kemudian yang kedua, bahwa berteman dan bergaul dan berinteraksi dengan mereka harus kita harus kita memikirkan bahwa kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan, bisa mengajar, bisa membuat perubahan kepada mereka. Kemudian kita yang berubah, kita umpamanya selama ini ahli ta'ah, ahlul masjid, ketika berteman dengan orang-orang yang tidak sering ke masjid, justru kita yang berubah. Bukannya kita mengajak mereka pergi ke masjid untuk kemudian merambah ke masjid, justru kita yang kemudian terbalik meninggalkan masjid dan berkumpul di tengah-tengah mereka ketika salat atau azan dikumandangkan. Jadi berteman, ya, berinteraksi, ya, sama dengan non-muslim, ya, bergaul dengan berinteraksi dan berteman dengan mereka pada batas-batas yang pada batas-batas yang telah ditentukan. Tapi ketika sudah sampai pada masalah akidah, sudah sampai pada masalah agama, ya kita akan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu silakan dan bagiku agamaku. Makanya sebenarnya toleransi yang benar itu adalah biarkan umat lain melaksanakan agamanya, ajaran agama jangan diganggu, dan biarkan kami juga umat Islam melaksanakan ajaran agama kami jangan diganggu. Itu namanya toleransi. Toleransi bukan berarti kita harus ikut-ikutan, bukan berarti kita harus ikut-ikutan merayakan apa yang menjadi syiar-syiar agama mereka, tidak. Itu bukan toleransi namanya. Toleransi itu silakan antum laksanakan ajaran agama antum sesuai dengan laksanakan dan meriakan ajaran agama antum sesuai dengan apa yang diajarkan, dan kami tidak akan ganggu. Begitu pula sebaliknya, ya. Biarkan kami melaksanakan ajaran agama kami dan jangan ganggu. Itulah toleransi yang sebenarnya. Dan itu pernah. Makanya kita ini umat Islam, ya, tidak perlu diajari oleh orang-orang mereka, orang-orang non-muslim, ya, orang-orang kafir itu tentang makna toleransi. Tidak ada yang pernah mengajarkan toleransi melebihi apa yang diajarkan oleh toleransi yang diajarkan oleh agama kita. Contoh saja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis, ya. Apakah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu memerintahkan bahwa semua tempat-tempat ibadah selain di masjid itu dihancurkan, tutup atau rubah menjadi tempat ibadah yang lain? Tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan jaminan kepada pengikut agama lain, memberikan jaminan keamanan, mereka akan menetapkan keamanan untuk tetap melaksanakan ajaran agama masing-masing. Diberikan keamanan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bandingkan ketika mereka, ya, coba bandingkan ketika mereka berhasil mengalahkan dan merebut Cordoba, yang dulu Cordoba yang sekarang Al-Andalus, ya, Cordoba Andalus, ya, yang sekarang Spanyol itu, yang Spanyol. Bandingkan ketika mereka berhasil mengalahkan dan masuk meruntuhkan Cordoba atau Andalus, tidak ada satu masjid di sana kecuali dirubah fungsinya menjadi tempat yang lain. Ada dirubah menjadi gereja, ada dirubah menjadi fungsinya menjadi tempat-tempat yang lain. Sementara Umar bin Khattab tadi memberikan jaminan. Padahal kalau Umar mau bisa saja. Kalau Umar mau bisa saja mengatakan bahwa semua tempat ibadah lain selain daripada masjid itu harus dihancurkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ikhwas sekalian, dalam hadis yang lain dari Abu Daud an Abi Umamah, ya, Abi Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Nah, ini bahwa siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada lillah, dan marah karena Allah, ya, mencintai karena Allah dan marah karena Allah, wa ata lillah, dan dia memberi karena Allah. Jadi berinfak, bersedekah. Jangan lihat, artinya ketika kita bersedekah, ketika berinfak, ketika kita membantu orang lainnya, kalau memang orang lain itu butuh dan memerlukan bantuan, dibantu dan ditolong saja. Jangan kemudian lihat, kayaknya ini bukan, tidak segolongan, organisasi kita tidak sama, partai dukungan kita tidak berbeda, ya, tidak perlu dibantu. Itu namanya tidak memberi karena Allah, ya, ataukah memberi karena Allah cuma yang diberi bukan memberi karena Allah karena dilihat, oh ini anggota kita, ini sama
sama-sama dari suku ini dan lain-lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan. Bahwa memberi itu harus dasar karena Allah, ya, karena orang itu butuh, orang itu membutuhkan pertolongan, ya, maka kita beri. Wa mana adillah, dan tidak memberi karena Allah juga Subhanahu wa taala. Artinya alasannya kenapa kau tidak memberi, dia karena Allah. Kalau ini 4 ada, bahwa cinta karena Allah ada, benci karena Allah juga, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal imana, maka itu merupakan bagian tanda-tanda daripada kesempurnaan iman, ya. Bagian tanda-tanda daripada kesempurnaan, merupakan bagian tanda-tanda daripada kesempurnaan iman. Nah, selanjutnya, tanda-tanda diterimanya amalan ibadah seseorang ada merujuk ila dzambi ba'da ta'ah, ya. Tidak kembali melakukan dosa setelah melakukan ketaatan. Jadi ketika dia sudah melakukan ketaatan, tanda-tanda diterima, ya, dia tertutup untuk melakukan dosa. Qala Yahya bin Mu'az, ya, qala Yahya bin Mu'az, Yahya bin Mu'az mengatakan, man istaghfara bilisanihi, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyati ma'qudun wa azmuhu ay yarja' ilal ma'siyati ba'da syahri wa ya'ud wa sawmuhu 'alaihi mardudun wa babul qabuli fi wajhi masdudun. Coba. Yahya bin Mu'az mengatakan, siapa yang lisannya mengucapkan istighfar, ya. Lisannya mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Wa qalbuhu ma'alal ma'si ma'qudun. Tapi hatinya ini cenderung berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Dia ucapkan istighfar, astagfirullah, tapi dalam hatinya selalu berpikir bagaimana untuk melakukan kemaksiatan. Wa azmu ayyarja ilal ma'siyati ba'da syai'un. Ya, dia ada azamnya, ada keinginan untuk melakukan kembali kemaksiatan. Apa akibatnya? Fasuhmu alaihi mardudun, maka puasa yang dia lakukan akan tertolak. Puasa yang dia lakukan ditolak, diberikan kembali kepadanya. Wa babul qabulu fi wajhi masdudun, dan pintu-pintu diterimanya amal ibadah yang dia lakukan itu juga tertutup. Ya. Jadi bukan cuma sekedar istighfar di lisan, ya. Tapi bukan cuma sekedar istighfar di lisan saja, tapi harus ada azam, harus ada tekad untuk kemudian tidak akan lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut. Sehingga kalau ada keinginannya, ada keinginan untuk bermaksiat lagi setelah melakukan ketaatan, maka itu tanda-tanda bahwa amal ibadah yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tanda-tandanya adalah hubbus sunnati wal muhafazati alaiha. Ya. Semakin kita melakukan ketaatan, semakin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cinta kita terhadap sunnah dan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin ada. Dan semakin kita ada keinginan untuk menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian selanjutnya adalah hubbul walidaini lahu wa ridahun anhu. Ya. Ini tanda-tanda bahwa seseorang amal ibadahnya diterima oleh Allah kalau mengantarkan dia semakin cinta kepada kedua orang tuanya. Ya. Hubbul walidaini lahu. Ya. Atau hubbul walidaini lahu, atau mana di sini hubbul walidaini lahu, semakin dia cinta dan sayang orang tuanya, dan begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya, orang tuanya semakin senang dan semakin ridha kepada dia. Selanjutnya hubbun nasi lahu wa ridahun anhu li'annahu dalil hubbillahi ta'ala lahu. Artinya orang lain akan semakin senang kepadanya dan semakin ridha kepadanya, karena itu merupakan tanda-tanda dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ya, Allah mencintai dia berarti amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah, bahwa kita ini dalam menyampaikan ketaatan, dalam melakukan ketaatan, ya, dalam menyampaikan ketaatan, dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, saya ingin mengatakan bahwa tidak semua kebaikan yang kita katakan dan kita sampaikan itu disenangi dan disukai orang lain, ya. Tidak semua kebaikan yang kita di mana mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu kemudian yang mendengarkannya merasa senang, ya. Ada orang memang ketika mendengarkan kebaikan-kebaikan disiarkan, disampaikan, diajakkan untuk melakukan kebaikan, ada orang kemudian memang panas di telinganya, ya. Dan tidak semua ketika kita melarang orang melakukan kemungkaran semua orang senang. Ada orang yang tidak senang kalau kita melarang kemungkaran. Ada orang yang merasa terganggu ketika kita
memerintahkan untuk berhenti melakukan kemungkaran-kemungkaran. Nah, inilah yang perlu barangkali menjadi pembelajaran ya buat kita ya, karena kita ini semua berstatus sebagai karena seorang yang mengajak kepada kebaikan itu ya tidak mesti ustaz lah, tidak mesti harus kiai, tidak mesti jadi ulama. Selama kita berpeluang untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan ya itu. Dan memang itu konsekuensinya berat ya. Konsekuensinya berat. Makanya kita dituntut untuk senantiasa bersabar. Allah mengatakan wasbir alamah as-sabar. Sehingga yang menjadi tasliyah ataukah hiburan kita ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dalam perjalanan ya, dalam perjalanan dakwah kita, dalam perjalanan kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, dalam perjalanan mengajak orang lain untuk kembali kepada agama kita ini, maka jadi tolak ukur kita itu adalah mengingat dan mentafakuri bagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya. Nah, itu kan Rasulullah SAW yang bukan main ya. Tantangan, siksa yang mereka hadapi ya jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita dapat sekarang. Makanya kalau umpamanya Syekh Ali Jabir hafizahullah itu kemudian dimukai dan disakiti oleh orang ya, itu karena memang saya katakan tadi begitu. Padahal Syekh Ali Jabir itu termasuk dayan dayan setengah-tengah saja ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia tidak pernah menyinggung hal yang tidak semestinya harus disinggung, disampaikan dalam ceramah dan dakwah. Tidak pernah dia menyinggung tentang masalah-masalah khilafiyah. Tapi memang kebaikan yang dia kerjakan mengajak orang lain untuk kembali kepada mengajak orang lain bagaimana supaya Indonesia ini menjadi suatu negara yang banyak penghafal Al-Quran, itu tidak semua orang senang. Tidak semua orang senang dengan ajakannya, tidak semua orang suka. Makanya sehingga kita dikatakan wasbir alam asabak, perlu ada persiapan mengantisipasi bahwa memang kita ini ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita mengajak orang kebaikan, tidak perlu terlalu jauh. Tidak perlu terlalu, bisa jadi halangan dan rintangan itu bukan datang dari orang jauh. Bisa jadi dari keluarga kita sendiri yang kemudian memberikan beban kepada kita untuk kemudian menghadapi bagaimana rintangan, terkadang dari orang tua, terkadang dari saudara, terkadang dari keluarga dan lain-lain sebagainya. Baik. Selanjutnya kemudian yang terakhir yang kedua dari terakhir, bahwa di antara amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyaran nasu alaihi atharas shalah wal falah ya. Bahwa orang lain melihat, mengukur adanya pengaruh kesan dari ibadah yang dilakukan. Artinya dia semakin baik, dia semakin berpelik baik di tengah-tengah masyarakat. Fa inna min ibadillah man iza ra'aitu kartallah ta'ala. Artinya selalu mengingatkan ya, gitu. Jadi karena memang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman kita, ada teman-teman kita yang kemudian kalau kita ingat dia, kalau kita lihat dia, mengingatkan kita kepada Allah. Kita ingat dia, mengingatkan kita kepada kajian. Ingat lihat dia, mengingatkan kita kepada zikir kepada Allah. Ingat dia, mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Itu itu menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ar-raja'u wa kathratud du'a. Ya. Bahwa orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dia tidak berdoa lagi. Justru dia senantiasa mengangkat tangan dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Dan dia penuh harapan ya. Inna raja'a wal khaufa janahani bihim al muslim. Karena antara harapan dengan rasa takut, mengharap bagaimana amal ibadahnya diterima oleh Allah, khawatir dan takut jangan sampai amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu itulah yang tepat. Seperti Umar bin Khattab, seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga dikatakan di sini wal khaufu janahani yatiru bihimal muslim ilal jannah. Jadi
sifat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah merupakan dua sayap yang dipakai seorang muslim untuk terbang menuju surga. Karena wal khaufu bila raja'in yu'tabaru minal kunuti wal ya'si. Karena seseorang takut, ya, khawatir amalan dia tidak diterima oleh Allah, tapi dia memiliki harapan, ya. Ada takut dia, tidak ada harapan, maka itu dianggap sebagai orang yang putus asa. War raja'u bila khaufin yu'tabarul amnu min makrillah. Tapi dia selalu mengharap tapi tidak pernah merasa khawatir, ya, maka itu dianggap sebagai yu'tabarul amnu mimma, merasa aman dirinya dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wala zalika kana abuna Ibrahim. Ya, oleh karena itu kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, kedua-duanya adalah seorang nabi, dan apa yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang baik, mengangkat Baitullah, membangun Baitullah. Tapi ketika mereka sudah membangun, dia mengatakan Rabbana taqabbal minna. Jadi orang kalau sekaliber Nabi Ibrahim saja berdoa dan mengharap supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini di belakang tentu jauh lebih lebih harus memperbanyak doa, lebih harus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin-poin tanda-tanda yang disebutkan oleh muallif di sini tentang amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ikhwan dan akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dari semua itu bahwa ketika amal ibadah ini diterima oleh Allah tentu akan menghasilkan buah, ya, menghasilkan samarah, ada hasil yang kemudian nampak diterimanya amal ibadah tersebut. Ya, ini insyaallah pada pertemuan malam Sabtu nanti kita akan jelaskan tentang samarat ataukah faedah ataukah hasil pamin samaratil amal salih. Jadi samarannya, ya, buahnya, hasilnya ketika amal itu diterima oleh Allah, apa yang kita dapatkan. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita jelaskan selanjutnya kepada host, ya. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa ada yang mau ditanyakan atau bagaimana. Baik, Ustaz. Bisa ditampakkan saja. Beberapa pertanyaan akan saya coba untuk share. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Kak Erik, mungkin pertanyaan dari ada dinampakkan dulu pertanyaan tadi. Ada tadi pertanyaannya dinampakkan? Ya, Ustaz. Sudah pertanyaan tadi, pertanyaan? Tidak, belum. Belum? Belum kelihatan, Ustaz? Belum, enggak kelihatan sama saya, enggak tahu. Di saya kelihatan, Ustaz. Coba ulang lagi. Oh, di antum kelihatan. Ntar ya, udah. Tape. Sudah. Halo? Ustaz. Halo, kedengaran kah? Kedengaran, Ustaz? Kedengaran, Ustaz. Tape. Coba dibesarkan ya. Tape. Jika kita telat bangun salat subuh, misalnya sudah, jangan dibesarkan dulu. Jika kita telat bangun salat subuh, misalnya sudah jam 5.30, apa kita tetap bisa melakukan salat fajar?
saya dari pertanyaan ini kayaknya apa ya? Penanya membedakan antara salat subuh dengan salat fajar ya. Padahal salat subuh itu juga salat fajar ya. Salat fajar, salat subuh. Al-fajri wal layali itu maksudnya salat subuh. Kalau mungkin dimasuk salat fajar, yang dimasuk adalah salat sunat fajar atau salat sunat sebelum subuh ataukah itu ya. Nah, kalau kita bangun jam 5.30, kalau yang dimasuk adalah salat subuh secara keseluruhan dari pertanyaannya. Bangun jam 5.30, apakah tetap kita melaksanakan salat subuh? Ya harus tetap wajib melaksanakan salat subuh. Karena hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiya anha", barang siapa yang ketiduran dari satu salat ya, ataukah dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha, falyusalliha idza dzakara, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Nah, kalau yang dimaksud dalam pertanyaan itu adalah salat subuh, salat sunat subuh, pokoknya jam 5.30 dia bangun. Matahari belum terbit, tapi sebentar lagi akan terbit, ya. Sebentar lagi akan terbit umpamanya, maka kalau yang dimaksud pertanyaannya itu melakukan salat fajar adalah salat sunat subuh, maka didahulukan salat subuh dulu supaya jangan lepas waktunya, kemudian kita melaksanakan salat sunat subuh. Kita salat sunat qabliyah tapi dilakukan setelah setelah salat subuh. Tapi ini catatannya bagi memang orang-orang yang terbiasa sudah melaksanakan salat sunat sebelum subuh, namun kemudian dia ketiduran, maka boleh dia melakukan setelah salat subuh ya, karena yang namanya kebiasaan itu atau ketiduran sudah disebutkan ya, bangun jika kita telat bangun salat subuh misalnya, tapi ya jangan setiap hari. Nah, kalau setiap hari telatnya jam 5.30 ya bukan ketiduran namanya, itu membiasakan tidur ya. Lagi Taib, yang satu lagi belum. Pertanyaan berikutnya saya belum baca. Ya. Mohon penjelasan Ustaz bagaimana terkait berteman dengan non muslim. Saya kira tadi saya sudah jelaskan bahwa berteman dengan non muslim adalah boleh-boleh saja berinteraksi dengan mereka pada batas-batas muamalat yang dibolehkan. Membeli barang mereka, menjual kepada mereka selama barang-barang yang dibeli itu adalah sesuatu hal yang halal dan boleh, tidak menjadi masalah. Jadi batasnya selama selama tidak menyangkut dan berkaitan tentang masalah agama, keyakinan, ya ibadah ya, maka kita akan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika mereka sakit ya boleh saja kita pergi menjenguk. Ketika mereka butuh pertolongan boleh saja kita memberikan dan membantu selama kita mampu untuk memberikan pertolongan. Itu berinteraksi dan bermuamalat dengan mereka adalah sesuatu hal yang boleh, dan seperti yang pernah Rasulullah SAW lakukan ketika berada di Madinah. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi ketika itu ya sesuai dengan batas-batas yang dibolehkan selama tidak berkaitan tentang masalah agama dan keyakinan. Afwan, Ustaz, apakah benar wanita yang sudah tua tidak lagi wajib berhijab? Ya, tuanya seperti apa? Apa yang dimaksud sebenarnya al-qawaidu minan nisa? Al-qawaidu minan nisa yang tua itu sebenarnya yang sahih daripada semua itu dari pendapat bahwa tetap diwajibkan untuk berjilbab. Betul, berjilbab ya, berhijab. Kalau mukanya kelihatan tidak menjadi masalah, tetap diwajibkan untuk berhijab karena tidak ada sama sekali batasan keterangan dalam hadis maupun dalam Al-Quran batas mengatakan kalau kalian sudah berumur sekian maka boleh tidak berhijab. Adapun ayat al-qawaidu minan nisa'i ayyada'na, meletakkan anunya bukan berarti meletakkan secara keseluruhan dan membuka dan tidak pakai jilbab ya, tidak. Tidak, itu betul, tidak seperti itu yang dipahami dan dimaksud daripada ayat itu. Tapi artinya perempuan-perempuan yang sudah tua yang sudah tidak ada anunya maka boleh saja dia menanggalkan tapi tetap pakai jilbab. Boleh memperlihatkan wajahnya dan sebagainya itu, tapi tetap dia pakai jilbab. Baik. Terus bagaimana menciptakan rasa takut khauf atas amalan yang sering kita lakukan ya. Pertama ya tentu kita harus menyadari betul ya bahwa pertama kita menyadari betul bahwa apa yang kita miliki ini dan apa yang kita nikmati sekarang
dan semua yang kita rasakan saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, bahwa kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dari salat dan lain sebagainya, belum sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita betul-betul ya, bagaimana supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa dalam melaksanakan ibadah tersebut, seperti hadis-hadis yang pernah kita lakukan ya, harus dilaksanakan sebagai sesempurna dan sebaik mungkin, ya. Karena orang yang memperbaiki dan menyempurnakan amal ibadah yang dia lakukan, maka tentu dia khawatir dan takut jangan sampai amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi semakin tumbuh rasa khawatir dan mengharap bagaimana ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia memperbaiki kualitas dan menyempurnakan ibadah yang dilakukan. Dan ini perlu kita tumbuhkan ya, bahwa amal ibadah kita ini yang kita lakukan ya, belum ada apa-apanya. Kita tidak tahu apakah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, andaikan saya tahu ada satu amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, kata Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak ya, bukan orang biasa ini. Seorang ulama tabi'in, dia mengatakan, andaikan saya tahu ada satu amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya lebih cintai dibandingkan dunia beserta isinya. Ya, kalau orang-orang sekaliber ulama-ulama kita dulu mengatakan seperti itu, ya bagaimana dengan kita? Maka perlu kemudian kita memperbaiki hati kita pada saat yang bersamaan ya. Khawatir jangan sampai amal ibadah kita, kalau ada khawatir yang diterima, maka kita akan semakin memperbaiki tersebut dan mengharap betul ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah kita diterima. Merasa bangga ya, merasa getar, merasa bangga dan senang, sombong dengan amal ibadah yang sudah banyak dilakukan, seakan-akan bahwa ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga dengan ibadah yang dilakukan. Tidak, ya. Sebaik seorang muslim yang baik, ya, ibadah yang dia lakukan tetap mengharap kepada Allah, tetap khawatir jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mengharap dan selalu berdoa. Jadi ulama-ulama kita dulu berdoa, melaksanakan ibadah, setelah itu berdoa. Ya, beribadah dan berdoa. Apa di antara isi doanya adalah berdoa supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi? Ya, masih ada yang mau bertanya mungkin? Bisa langsung di sini. Kakak Erik kayaknya tadi. Masih ada? Kak Erik? Kakak Erik kayaknya enggak monitor deh. Tapi izin. Oh iya, ada juga. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz. Waalaikumsalam. Seringkali Ustaz, kalau misalnya ketika kita mengikuti kajian, apakah seperti ini atau secara offline, kita merasa tenang dan selalu mengingat Allah dan hari akhirat. Tapi seringkali ketika kita sudah pulang atau sudah meninggalkan kajian, maka kembali seperti tidak ada perubahan yang kita alami, Ustaz, dari pengajian. Apa yang harus dilakukan, Ustaz, supaya apa yang kita dapatkan di pengajian bisa diterapkan juga di luar daripada pengajian? Terima kasih, Ustaz. Sekali itu yang paling nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan di antara doa ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membalikkan hati, teguhkan dan tetapkan hatiku dalam agamamu. Karena tidak ada satu di antara kita yang kemudian melakukan kebaikan kecuali atas dasar mendapatkan bimbingan, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak mampu berbuat baik, tidak mampu melakukan suatu hal yang amal saleh kecuali atas bimbingan dan pertolongan dan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang majelis ya,
kita datang majelis, kita mendengar apakah melalui daring atau ke offline, itu semua atas hidayah dan bimbingan dari dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak terlepas. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Yang selalu membantu kita untuk melakukan ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling pertama adalah selalulah bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini diteguhkan dalam agamanya, hati kita ini diteguhkan dalam kebaikan dan amal saleh. Kemudian yang kedua, ya tentu harus sebisa mungkin supaya kita menghindari hal-hal dan menjauhi hal-hal yang bisa kemudian membuat kita lupa apa yang semestinya harus kita lakukan. Ya, apa yang semestinya harus kita lakukan. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk sedikit refreshing, ya. Bukan dilarang untuk sedikit kemudian refreshing. Karena itu pernah ada salah seorang sahabatnya Rasulullah bernama Hanzalah. Suatu ketika, suatu malam dia keluar, di tengah malam ketemu dengan Abu Bakar. Dia mengatakan Abu Bakar karena melihat Hanzalah ini berjalan dengan bergegas-gegas. Dia mengatakan, malak ya Hanzalah, apa yang terjadi pada dirimu Hanzalah? Dia mengatakan, nafaka Hanzalah ya Abu Bakar. Sungguh katanya Hanzalah ini sudah menjadi orang-orang munafik. Abu Bakar mengatakan, apa yang terjadi sama dirimu? Hanzalah menjelaskan bahwa ketika kita berada di depan dan majelisnya, mengikuti majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita katanya melihat surga dan melihat neraka. Kita begitu tenang, ya. Begitu tenang dan lain sebagainya. Tapi setelah katanya kita pulang ke rumah, bercanda dengan anak, berketemu dengan anak, ketemu dengan istri, apa yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apa yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua terlupakan. Seakan-akan hilang keinginan untuk hilang semua. Abu Bakar mengatakan, wah, kalau begitu bukan cuma saya yang merasakan seperti itu, ternyata kamu juga. Maka segeralah mereka bergegas-gegas untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, nafaka Hanzalah, dan dia menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Abu Bakar kepada Abu Bakar, dan Rasulullah mengatakan, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ah. Andaikan kamu katanya setiap saat setiap saat kondisi dan keadaanmu sama seperti ketika kamu berada pada di sisi saya, la safhatul malaika, ya. Makanya Rasulullah mengatakan sa'atan wa sa'ah, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ah. Ada saatnya kita memang harus sedikit sebagai manusia biasa harus refreshing, tapi tentu refreshing yang dimaksud refreshing yang di dalamnya tidak ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi, ya, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk melakukan dan mengamalkan apa yang menjadi yang kita ketahui dari agama ini, dan diberikan kemudahan dan kekuatan dan diisbatkan, ya, diteguhkan hati kita dalam keimanan, dalam keistiqamahan, dalam melaksanakan amal saleh. Wallahu a'lam. Baik. Masih ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana? Irwan mungkin? Taib, tidak ada lagi yang mau bertanya? Taib, saya kira cukup kajian kita malam ini. Insyaallah nanti kita lanjut malam Sabtu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, dan yang lebih penting, ya, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amal ibadah kita. Saya kira itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.